بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع أما بعد فقال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Ukhuwah Kota Baru Parahyangan. Asmaul Husna malam ini yang kita akan kenali adalah Al-Mujib, Al-Bar, dan Al-Muqsit. Al-Mujib, Allah yang maha merespon, Allah yang maha menjawab, Allah yang maha mengabulkan, Allah yang maha mengijabah. Dalam Al-Quran Allah menyebut Al-Mujib dalam surat As-Saffat ayat ke-75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad nadana Nuhun falani'mal mujibun. Sesungguhnya Nuh telah memanggil kami, menyeru kami, maka sesungguhnya kami adalah sebaik-baik yang mengijabahnya. Falani'mal mujibun. Al-Mujib adalah yang maha merespon, yang maha mendengar, yang maha mengabulkan permintaan dan permohonan hambanya. Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah selama 950 tahun. Kemudian kaumnya menolak, kaumnya mencerca, mencaci, membuli, menghina Nabi Nuh alaihissalam. Sampai di titik Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan bahwa tidak ada lagi yang beriman. Innahu man ma'amana min illa man qad aman. Tidak akan beriman kecuali yang sudah beriman. Maka Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah, Inni maghlubun fantasir. Ya Allah, saya sudah kalah. Ya Allah, saya sudah dikalahkan oleh kaumnya. Fantasir, maka tolonglah saya, berikan pertolongan kepada saya. Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. Kemudian Allah membuka seluruh pintu langit dan air pun turun dengan deras. Wafajjarna al-ardu 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qadir. Bertemulah air dari bumi dengan air dari langit dan terjadilah banjir bandang yang besar. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Nuh, wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil 'azim. Al-Mujib adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mendengar, mengijabah, mengabulkan, terlebih saat hambanya dalam keadaan terdesak, kepepet. Amman yujibul muttarra idza da'a. Siapakah yang akan merespon dan mengijabah hambanya dalam keadaan yang muttar, dalam keadaan darurat. Hadirin yang Allah muliakan, hari ini kita mengenal teknologi begitu dahsyat, luar biasa. Perkembangan teknologi semakin dahsyat. Dulu untuk menghubungkan sesuatu semuanya pakai kabel, mic kabel, kemudian telepon kabel. Berkembang teknologi nggak perlu pakai kabel. Sekarang pakai wifi, cordless, tanpa kabel, pakai sinyal. Tapi masalahnya kadang ada spot yang sinyalnya jelek, the blank spot, sehingga servernya tidak masalah, tapi sinyal kitanya yang kurang bagus. Harus cari posisi sinyalnya bagus, maka pingnya kecil, gitu ya, 2 M per second. Makin kecil pingnya, makin bagus diresponnya.
Tapi di tempat-tempat tertentu, misalnya di atas gunung atau di tengah lautan, apalagi di dasar samudra, bayangkan misalnya punten, bayangkan seandainya kita ada di tengah laut, kemudian ditelan ikan paus, kemudian dibawa oleh ikan paus ke dasar samudra. Kira-kira sinyalnya masih bagus atau enggak? Sinyalnya masih bagus atau enggak? Tapi ada sinyal yang tidak akan pernah hilang. Dan responnya masih tetap bagus. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Mujib. Kita tahu cerita ini. Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam sedang berada di atas perahu, meninggalkan tugasnya sebagai nabi, tugas dakwahnya. Karena kaumnya bikin kesal, kaumnya bikin marah. Nabi Yunus kemudian pergi meninggalkan kaumnya padahal belum ada perintah gitu. Dalam keadaan wazannuni idzahaba mughadiba, dalam keadaan marah. Nabi itu kalau mau pergi meninggalkan kaum harus atas ACC dari Allah, diperintahkan oleh Allah. Ini belum diperintahkan sudah pergi, sudah hijrah. Hijrah tanpa perintah. Naik ke atas perahu dan ternyata perahunya oleng. Akhirnya muatan harus dikurangi, dibuatlah undian, dan nama yang keluar dari undian itu adalah Nabi Yunus. Berkali-kali diundi Yunus lagi, Yunus lagi. Undian pertama mereka nggak terima. Kenapa seorang yang baik harus dilempar ke laut? Tapi setelah berkali-kali diundi nama Yunus yang terus-terusan keluar, akhirnya Nabi Yunus juga bisa menerima. Dilemparlah ke dalam laut, ditelan ikan paus, dibawa ke dasar samudra. Pertanyaannya, kalau seandainya Nabi Yunus di dalam perut paus di dasar samudra berkata-kata, atau zaman sekarang bawa handphone begitu ya, kemudian miss call, nelfon, kira-kira siapa yang bisa merespon? Sinyal mana yang masih kuat di dalam perut paus di dasar samudra? Sampai dalam riwayat Nabi Yunus ini mendengarkan tasbihnya bebatuan di dasar samudra. Tasbihnya pasir di dasar samudra. Tapi fala ni'mal mujibu, yang mendengarkan, yang merespon, yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa mendengar kalimat ini di perut ikan paus adalah Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Para malaikat kemudian mereka bertanya, ya Allah, suara siapakah ini? Di manakah suara ini? Kami mengenal suaranya, tapi kami tidak mengenal tempatnya. Suara ini kami kenal. Suara ini adalah hamba yang saleh yang biasa bertasbih. Karena Allah menyebut Nabi Yunus itu karena minal musabbihin, falaula an kana, dulunya begitu. Jadi Nabi Yunus bertasbih bukan hanya setelah ditelan ikan paus, tapi sebelumnya termasuk yang bertasbih. Falaula an kana minal musabbihin labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Para malaikat mereka bertanya, ya Rabb, kami mengenal suara ini tapi kami tidak mengenal tempatnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini suara hambaku Nabi Yunus di dalam perut paus di dasar samudra. Mujib, sinyalnya tidak hilang walaupun di tempat yang mungkin manusia untuk memiliki sinyal di sana itu susah. Al-Mujib. Dan Al-Mujib Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu merespon. Kalau manusia ya begitulah, begitu ya. Pejabat tinggi cepat barangkali bisa hadir di acara kami ingin mengundang Allah. Gitu. Tapi Al-Mujib saat itu juga real time, Allah akan mengijabah. Meskipun cara Allah mengijabah itu dengan cara yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kaitannya dengan ijabah doa ya, ijabah doa. Allah mengijabah sesuai dengan yang diminta, atau Allah mengijabah di upgrade. Ya Allah, saya pengen handphone karena handphone sudah rusak.
Akhirnya ada bibinya, pamannya, handphonenya bagus, tapi pengen ganti. Kamu punya handphone? Punya mah, punya uang, tapi dirusak. Ambil aja ke uang. Di-upgrade. Jadi gratis dapat handphonenya, walaupun second, tapi lebih bagus dari yang sebelumnya. Fala ni'mal mujib. Ini Allah al-mujib. Maka agar, kata Nabi, pastikan agar Allah mengijabah doa kita, agar Allah mengijabah dan mendengarkan, mengabulkan permintaan kita. Pastikan satu hal, yang masuk ke dalam badan kita yang halal, bukan yang haram. Kata Nabi, ada orang yang ash'af aghbar yarfa' yadayhi ila sama fayaqul ya Rab, ya Rab. Ada orang yang badannya penuh dengan debu dalam perjalanan, kemudian dalam keadaan lusuh seperti itu dia angkat tangannya ke atas memanggil Tuhannya, ya Rab, ya Rab. Wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Makannya haram, minumnya haram, pakaiannya juga haram. Bagaimana dia mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang pertama, al-mujib. Yang kedua, hadirin hadirat yang Allah muliakan, al-bar. Al-bar. Al-bar di dalam Al-Quran hanya disebut satu kali saja dalam surat Al-Tur ayat ke-28. Ya. Al-bar diterjemahkan Allah yang memiliki kebaikan yang melimpah. Al-bar ini secara bahasa dari kata bir. Bir ya, sering dikaitkan birrul walidain, berbakti, berbuat baik, berbuat ihsan, namanya bir. Nabi pernah ditanya tentang bir. Jawaban dari Nabi, al-birru husnul khuluq. Bir adalah akhlak yang baik. Jadi secara bahasa al-bar ini bentuk fa'il dari kata barro yabirru. Barro artinya berbakti atau berbuat baik. Secara bahasa berbuat baik. Jamak dari bar, kalau jamaknya insya Allah kita tahu, abror. Wa tawaffana ma'al abror. Al-abror sering kita mendengarkan namanya abror, abror, abror. Bar sendiri artinya baik. Dan kalau kita lihat dalam surat At-Tur, ini erat kaitannya dengan keluarga, Kita lihat surat At-Tur dari ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, kami hubungkan anak cucunya dengan mereka. Di antara tafsir ayat ini, boleh jadi dalam satu keluarga, ya surganya beda-beda, karena amal solehnya beda-beda. Sehingga bapaknya di surga Firdaus, anaknya di surga Adan, istrinya di surga yang mana, karena amalnya beda-beda. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Al-Bar, innahu huwal barur rahim. Atau di riwayat yang lain bacanya innahu huwal barur rahim. Allah tidak akan membiarkan orang yang ketika di dunianya bisa berbakti kepada orang tua, kemudian nanti di akhiratnya tidak bisa berkumpul dengan orang tua. Orang yang di dunianya bisa birrul walidain, ya, di dunianya dia bisa birrul walidain, tapi di akhiratnya orang tua saya terlalu soleh, surganya tinggi, sementara saya ya rada jauh. Innahu huwal. Maka kata Abdullah bin Abbas dalam tafsir ayat ke-21 surat At-Tur, kalau orang tuanya beriman dan mereka masuk surga, maka anak cucunya selama beriman akan dikatrol, alhaqna bihim dzurriyyatahum,
akan diangkat dan akan diikut sertakan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Ini salah satu tafsirnya. Akan dihubungkan. Jadi anak fulan surganya akan sama dengan fulan, sehingga di surga keluarga itu akan tetap berkumpul bersama-sama. Sebagaimana di dunia Allah jadikan mereka satu keluarga, di akhirat pun Allah akan kumpulkan mereka dalam satu surga. Kemudian ayat berikutnya, sebelum dilanjutkan, kalau yang di bawah kemudian naik ke atas, apakah ada kompensasi yang di atas harus rela diturunkan ke bawah? Misalnya kita keluarga mau mudik, nginep di hotel, dan karena budgetnya terbatas, akhirnya orang tua pesan presidential suite. Sementara anak-anaknya, anak-anak pilihnya single room atau double gitu ya. Akhirnya anak-anaknya protes, "Pak, kok kita dipisah? Kok jomplang banget Bapak sama Mama presidential suite? Kok kami cuma double, cuma quart begitu ya? Kok kami kamarnya begini?" Ya sudah, kita datang ke hotel, kita minta kalian di-upgrade. Datang ke hotel, "Pak, mohon ini di-upgrade. Mau nambah apa uangnya?" "Enggak, saya nggak mau nambah." "Oh, mohon maaf, kalau nggak nambah uangnya, bapaknya yang turun dari presidential suite diturunkan supaya anaknya bisa di-upgrade gitu. Batu turun ke si naik, bapak ibunya turun supaya anaknya bisa naik." Tapi di akhirat nggak begitu. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak akan mengurangi sedikit pun amal orang tua mereka agar anak mereka bisa naik bertemu dengan mereka. Nggak ada kompensasi bapak turun anaknya naik. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Kemudian ayat 22, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Kita sedang membahas apa ini? Al-Bar. Ya, Al-Bar adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang akan mengumpulkan keluarga supaya mereka bisa berbakti, supaya mereka bisa melakukan bir, dan kebaikannya tidak cukup hanya seperti itu. Amdadnahum, kami limpahkan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan, daging-dagingan dari segala jenis yang mereka inginkan. Ayat berikutnya, yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'thim. Mereka saling berebut piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata. Bayangkan lagi berbuka puasa di restoran. AA pesan apa? AA mau pesan jus kurma. Ada yang pesan apa? Ada yang mau pesan jus apa lagi? Melon. Mama pesan apa? Mama mau pesan jus mangga. Bapak pesan apa? Bapak mau pesan jus. Masing-masing ada minuman. Dan setelah minuman datang, coba Bapak cobain dong. Mama juga pengen nyobain yang ini. Ini kan punya adik. Gitu. Itu namanya yatanaza'una fiha ka'san. Dalam nuansa keakraban, mereka saling berebut minuman. Cobain dong, pengen dong. Itulah suasana surga yang Allah berikan sebagai wujud Allah Al-Bar. Allah Al-Bar adalah Allah yang maha baik, melimpahkan banyak kebaikan dalam satu keluarga supaya mereka bisa berbakti, supaya mereka bisa melakukan bir, melakukan kebaikan. Dan gak cukup sampai sana. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Ahli surga ini, satu dinasti ini, satu keluarga besar ini dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang masih muda, ghilman ka'annahum lu'lu'um maknun. Mereka seperti mutiara yang tersimpan. Ini Al-Bar. Kalau ngasihnya melimpah gitu ya. Kalau ngasih ke satu keluarga, ngasihnya melimpah. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Kemudian keluarga ini saling duduk berhadap-hadapan dan ngobrol, saling bertanya. Salah satu tanda kalau kita nggak punya masalah dengan seseorang, kita bisa duduk lama berhadap-hadapan. Tapi kalau lagi ada masalah,
Elekesekeng bahasa Sundanya itu nggak nyaman. Panggilnya dan seterusnya. Aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Qalu, ini pun ceritanya agak sedikit panjang untuk menjelaskan al-bar di dalam Al-Quran, karena al-bar cuma satu-satunya di ayat ini. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanna Allahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Dulu kami waktu di dunia, jadi mereka ngobrol dan bertanya itu tentang kenapa ya kita bisa masuk surga, amal apa sih yang dulu kita lakukan di dunia. Kata keluarga ini, dulu kami menyembah Allah, ya. Dulu Allah memberikan karunia kepada kami. Dulu waktu di dunia kami takut dengan azab, dan Allah memberikan kami karunia, memelihara kami dari azab neraka. Kami dulu menyembah Allah, dan dialah Allah yang maha melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Inilah Allah al-Bar, Allah yang sudah menciptakan keluarga kita, Allah yang sudah menakdirkan siapa orang tua kita, siapa anak kita, siapa pasangan, siapa saudara, siapa kakak, siapa adik, dan Allah juga yang menginginkan dalam keluarga itu kita bersikap bir, kita menjadi bar. Amalnya disebut birrul walidain, orangnya disebut bar, al-barru bi walidayhi. Ini Asmaul Husna al-Bar, yang maha melimpahkan kebaikan. Terakhir Allah al-Muqsit. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, al-Muqsit itu sering diterjemahkan Allah yang maha adil, gitu ya. Karena iqsad, ya, wa aqsitu itu sering terjemahkan dan bersikap adillah, betul ya. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, itu sering diterjemahkan yang maha adil. Lalu apa bedanya dengan adil itu sendiri? Yang menarik, silakan dilihat dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-9. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara adil dengan iqsad, dengan qist. Saya baca ayatnya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Dua-duanya disebut berdampingan. Bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Fa aslihu wa aqsitu. Terjemahannya. Dan kalau ada dua golongan dari orang yang beriman berseteru, berperang, mungkinkah orang beriman berperang? Kalau nggak ada ayat ini mungkin kita, oh nggak mungkin lah masa orang beriman berperang. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa ya namanya manusia, kadang kedekatan itulah yang menimbulkan gesekan, gitu ya. Justru karena dekat terjadi gesekan. Kalau ada dua kelompok orang beriman berseteru, maka damaikanlah di antara keduanya. Perintahnya ke siapa? Ini A, ini B. Perintah mendamaikan ke A atau ke B? Ke C. Ke C. Damaikanlah di antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, misalnya, oke, sudah damai, clear, damai, keluar dari ruangan, kemudian si A setelah selesai damai tadi nyerang si B. Kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi. Kamunya itu ke si
A ke B atau ke C? C. Hei kamu C yang tadi mendamaikan antara A dan B. Kalau A melanggar perjanjian dan kembali menyerang B, kamu si C yang tadi mendamaikan sekarang ikut perangi si A. Tadi yang berseteru A dan B. Sekarang yang ikut memerangi si A itu si C yang tengah-tengah tadinya, begitu. Yang tengah-tengah. Maka hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali kepada perintah Allah. Kalau dia telah surut, kalau dia sudah balik lagi, damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan hendaklah kamu bersikap adil. Kenapa kalau sekarang yang kedua kali mendamaikan Allah menyebut fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu? Kenapa kalau mendamaikan pertama nggak ada kata adilnya? Kalau mendamaikan yang kedua harus adil. Karena mendamaikan yang kedua itu emosi sudah terlibat, si C-nya itu sudah terlibat begitu. Betul. Si C tadi ikut memerangi si A. Kira-kira kalau sekarang si C disuruh jadi penengah lagi, ada kecenderungan tidak ke si B? Oh, ada memang si A marah gitu, benar beda. Maka kata Allah, fa in fa'at fa aslihu. Fa aslihunya dua kali dalam ayat ini. Fa aslihu bainakuma, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Fa aslihu yang pertama tanpa kata adil dan tanpa kata iqsad. Fa aslihu yang kedua dengan adil dan dengan iqsad. Fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Ini ayatnya. Kita masuk ke Asmaul Husna-nya. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, dalam Al-Quran tidak ada Al-Muqsit. Nama Al-Muqsit tidak disebut dalam Al-Quran. Adanya dalam hadis riwayat Bukhari yang menyebut Allah punya nama 99, 100 kurang 1. Siapa yang menghitungnya, menghafalnya, memahaminya, faman ahsaha dakhala jannah. Setelah itu Imam Bukhari Abu Hurairah menyebut satu persatu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Al-Muqsit di sana. Di Al-Qur'an enggak. Tapi bukan berarti kalau di Al-Qur'an tidak ada nama Al-Muqsit berarti Allah bukan Al-Muqsit, karena di hadis ada. Nah, mirip sekilas antara adil dengan muqsit, al-adil dengan al-muqsit. Tapi dalam Al-Qur'an al-muqsit itu seringkali dikaitkan dengan timbangan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Jadi asosiasinya muqsit itu dengan timbang, dengan sesuatu yang sifatnya itu bisa ditimbang dan diukur. Tangible bahasa kita sekarang begitu ya. Dan secara bahasa qaf sin to qistun itu artinya bagian seseorang. Hari ini nyicil itu disebutnya dalam bahasa Arab taksit. Jadi kalau berapa harga mobil ini 500 juta, oh nggak ada duitnya. Soalnya nyicil, berapa sebulan nyicilnya? 5 juta. Nah, itu namanya taksit. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Dari kata kistun, artinya bagian. Dan disebut muksit kalau ini bagiannya ke sini, ini bagiannya ke sini, ini bagiannya ke sini. Ini posnya di sini, ini posnya di sini. Sehingga dari kata muksit kita menemukan apa kalau dalam laporan keuangan balancing begitu ya. Neraca ke sini dan ke sini harus balance. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Kalau adil itu maknanya menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Kalau qist itu memang betul-betul harus seimbang kanan dan kiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut bil qist gitu ya. Wa aqsitu. Ini mukmin. Kamu sebagai penengah jangan sampai kemudian ada dua-duanya sama-sama mukmin. Dua-duanya harus dalam keadaan yang
sejajar, setara, seimbang, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Maknanya mirip seperti adil, tapi lebih spesifik muqsit ini ke neraca ya, untuk menjaga keseimbangan kanan dan kiri, masuk dan keluar dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Asmaul Husna al-Muqsit, Asmaul Husna al-Bar, dan Asmaul Husna al-Mujib. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Maka silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz. Silakan apabila ada pertanyaan dari jemaah. Alhamdulillah. Tidak ada sebagainya. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.